Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Thumma amma ba'd. Ayuhat talibat, at-tullab wa talibat di Markaz al-Ulum Asy-Syar'iyyah wal Lughat al-Arabiyyah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Malakhasu fi Syarhi Kitab Tauhid. Saat ini kita akan masuk pada halaman 15, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa qaluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah saja dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, perhatikan di dalam ayat ini Allah taala memberikan perintah kepada kita hamba-hambanya untuk menyembah Allah saja dan untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Di dalam kitab ini dijelaskan la tusyriku, janganlah kalian berbuat syirik. Ai utruku asyirka, yakni tinggalkan oleh kalian kesyirikan. Karena manusia, di antara manusia ada yang mereka melakukan penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala perintahkan untuk meninggalkan kesyirikan. Allah melarang dari kesyirikan, artinya Allah perintahkan untuk jauhi, tinggalkan kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Wa huwa taswiyatu ghairillahi billah. Kesyirikan itu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah. Dalam hal apa? Fima huwa min khasaisillah. Dalam hal yang itu adalah bagian kekhususan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang khusus untuk Allah tidak boleh kemudian dipalingkan kepada makhluk. Misalnya, Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Maka makhluk nggak boleh diibadahi. Hendaklah hanya kepada Allah manusia menyembah. Yang lain nggak boleh disembah. Hanya kepada Allah harusnya manusia minta pertolongan. Yang lain tidak boleh diminta pertolongan. Hanya kepada Allah manusia hendaknya minta rizki. Nggak boleh minta rizki kepada selain Allah. Semua yang menjadi kekhususan untuk Allah, hak mutlak Allah, tidak boleh dipalingkan kepada makhluk. Ini maksud daripada kesyirikan adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang itu menjadi kekhususan bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala yang punya hak mutlak itu, namun malah dipalingkan kepada yang lainnya, disamakan seolah-olah yang lain punya hak tersebut, maka jelas ini kesyirikan, penyekutuan. Dan penyekutuan berarti merendahkan Allah Subhanahu wa taala, karena makhluk itu rendah, sementara Allah adalah zat yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha besar, yang maha mulia. Tidak mungkin disamakan Allah penciptanya dengan makhluknya, enggak mungkin. Sementara sesama ciptaan saja banyak perbedaan. Maka tidak mungkin sama antara pencipta dengan makhluknya. Allah SWT yang maha tinggi, yang maha agung. Makhluknya penuh dengan aib, penuh dengan kekurangan, sementara Allah yang maha sempurna. Syai'an di sini, wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, nakiratun fi siyaqin nahyi. Ini adalah bentuk nakirah, bentuk umum. Fi siyaqin nahyi, di dalam hal yang terkait dengan larangan, yakni larangannya sifatnya umum. Jangan menyekutukan Allah dengan suatu apapun, yakni apa saja dari makhluk nggak boleh dijadikan sekutu. Karena kullu siwallah wal makhluk, semua selain Allah adalah makhluk. Fata'ummu syirka kabirahu wa saghirahu, maka
Umum kesyirikan itu sifatnya umum, baik yang besarnya maupun kecilnya, semua harus ditinggalkan, dijauhi. Nas'alullah ta'ala salamata wal afiyah. Kemudian, al-ma'na al-ijmali lil ayah. Makna secara global terhadap ayat ini, atau makna global dari ayat ini, yakni ya'murullahu subhanahu ibadahu bi'ibadatihi wahdahu. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah kepadanya satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa yanhahum 'anis syirki, dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang mereka dari bentuk penyekutuan. Walam yakhussa naw'an min anwa'il ibadah, dan Allah tidak mengkhususkan satu jenis dari berbagai macam jenis ibadah. La du'aan, wala salatan, wala ghairahuma. Tidak itu berupa doa, salat, ataupun selain daripada keduanya. Liya'umma al-amru jami'a anwa'il ibadah. Karena umumnya perintah seluruh jenis peribadahan. Walam yakhussa naw'an min anwa'is syirki, dan Allah tidak mengkhususkan satu jenis dari berbagai jenis kesyirikan. Liya'umman nahyu jami'a anwa'is syirki, karena umumnya larangan seluruh jenis-jenis kesyirikan, yakni ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk ibadah, maka segala bentuk ibadah harus ditujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, Allah tidak mengkhususkan ibadah ini. Enggak, semua jenis ibadah harus ditujukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kesyirikan. Allah tidak mengkhususkan satu jenis syirik. Semua jenis syirik dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mau yang besarnya, mau yang kecilnya, semua dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Berikutnya. Munasabatul ayati lil bab, yaitu keterkaitan ayat dengan bab yang sedang dibahas, yakni annaha ibtada'at bil amri bit tauhid wan nahyi 'anil syirki. Bahwasanya ayat ini dimulai dengan perintah kepada tauhid, wan nahyi 'anil syirki, dan larangan dari kesyirikan. Fa fiha tafsirut tauhid, maka di dalam ayat ini ada tafsir tauhid, bi annahu ibadatullahi wahdahu wa tarku syirki, bahwasanya yang dimaksud tauhid itu adalah beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan kesyirikan. Jadi ada konsekuensi meninggalkan kesyirikan. Setelah seorang dia ibadah hanya kepada Allah Ta'ala semata, maka jangan dicampuri ibadahnya itu dengan kesyirikan. Makanya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, jangan kalian campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Atau dalam ayat yang lain adalah alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang yang beriman yang tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, yakni dengan kesyirikan. Ya. Jadi inilah makna tauhid. Tafsir dari tauhid adalah beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan kesyirikan. Kalau seorang belum meninggalkan kesyirikan, belum bertauhid namanya. Baik. Ma yustafadu minal hadis, minal ayah, apa yang bisa diambil dari ayat ini? Diambil faidah. Yang pertama, al-ula, wujubu ifradillahi bil ibadah. Di dalam ayat ini ada kewajiban mengesahkan Allah dalam peribadahan. Seorang beribadah harus mengesahkan Allah Ta'ala. Dia tujukan ibadah itu hanya kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Li'anna allaha amara bidzalika awwalan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dengan hal tersebut, dengan hal itu, yakni dengan perkara tauhid ini, awalan, yang pertama, fahuwa akidul wajibat. Dan tauhid ini ya adalah kewajiban yang paling wajib, ya, kewajiban yang paling ditekankan. Artinya wajib yang paling wajib. Ya, sebelum melakukan kewajiban-kewajiban yang lain, tauhid dulu. Ya, orang mau menjalankan salat memang wajib.
puasa wajib, ya, zakat wajib, haji wajib bagi yang mampu. Ya. Sebelum itu semuanya dikerjakan, ada yang lebih wajib dulu, yaitu tauhid. Sehingga orang sholat, dia dilandasi dengan tauhid. Dia sudah bertauhid dulu, baru kemudian sholat. Kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian haji, dan seterusnya. Karena percuma seorang melakukan berbagai macam ibadah, tapi tidak mentauhidkan Allah, semua akan sirna bagikan debu yang berterbangan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau kamu menyekutukan Allah, niscaya hapus seluruh amalmu. Hapus seluruh amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi, na'udzubillah. Merugi. Sehingga ikhwan dan akhwati fillah, hendaklah kita jauhi segala macam bentuk kesyirikan. Nas'alullah ta'ala salamata wal afiyah. Kita mohon kepada Allah agar jangan sampai kita melakukan kesyirikan. Kita berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesyirikan dalam keadaan aku mengetahui itu adalah syirik. Dan aku mohon ampunan kepadamu dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Nah, ini di antara doa agar kita terhindar dari kesyirikan. Baik, as-tsani al-an tahrimu syirki. Faedah yang kedua adalah pengharaman kesyirikan atau haramnya kesyirikan. Kenapa syirik itu haram? Li'anna Allah naha anhu. Karena Allah yang melarangnya. Fahuwa asyaddul muharramat. Dan kesyirikan ini adalah keharaman yang paling haram. Yang paling keras. Keharaman yang paling keras. Kenapa? Karena syirik ini sudah menyangkut hak Allah. Orang yang melakukan kesyirikan sama saja menghinakan Allah, merendahkan Allah. Padahal Allah Dzul Jalali wal Ikram. Allah yang memiliki kemuliaan, keagungan. Naam. Maka Allah yang hendaknya selalu diagungkan, dipuji, disucikan. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari segala apa yang mereka persekutukan. Taib as-salis al-an. Anna ijtinab syirki syartun fi sihhatil ibadati. Bahwasanya menjauhi kesyirikan ini adalah syarat di dalam sahnya ibadah. Yakni ibadah itu tidak akan diterima kecuali harus seorang itu meninggalkan kesyirikan. Ikhlas di dalam beramal. Ikhlas dalam ibadah. Ikhlas di dalam segala amalannya. Dia lakukan karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna Allah qarana al-amra bil ibadati bin nahyi 'anil syirki, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menggandeng perintah ibadah dengan larangan dari kesyirikan. Artinya ibadah enggak bisa dicampur dengan kesyirikan. Ibadah harus murni dari kesyirikan. Maka kesyirikan itu harus ditinggalkan, dijauhi. Iya, ketika seorang ingin ibadahnya diterima. Karena itu para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya syarat diterimanya amalan ada dua. Yang pertama adalah ikhlas, yaitu bersih dari kesyirikan. Dibangun di atas tauhid yang benar. Yang kedua adalah mutaba'atul Rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. yakni sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tuntunan Rasulullah SAW sesuai sunnah, ya. Karena kalau amalan tidak sesuai sunnah, amalan tidak sesuai tuntunan Nabi, maka tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amalan tidak ada tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Nasallallahu ta'ala salamata wal afiyah. Baik. Al-an ar-rabi'. Yang keempat. Anna syirka haramun qalilahu wa katsirahu. Bahwasanya kesyirikan ini adalah perkara yang haram, mau sedikitnya mau banyaknya. Kalau itu syirik haram,
kabirahu wa sahirahu, mau besarnya, mau kecilnya, semua haram. Kenapa? Lianna kalimat syai'an nakiratun. Karena kata syai'an di dalam ayat ini sifatnya umum. Fi siyaqin nahyi. Dalam hal yang berhubungan dengan larangan. Fata'ummu kulla dhalik. Maka sifatnya umum semua itu. Jadi tidak boleh menyekutukan dengan apapun. Mau dengan malaikat sekalipun, mau dengan Ka'bah, mau dengan Rasulullah, ya, tetap nggak boleh bentuk penyekutuan itu. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Baik. Yang kelima, al-khamis, annahu la yajuzu ay yushrika ma'allahi ahadun fi ibadati. Bahwasanya tidak boleh menyekutukan bersama Allah seorang pun di dalam peribadahannya. Tidak boleh. La malakun wala nabiyyun. Tidak boleh, ya. Tidak kepada malaikat, tidak pula kepada nabi, wala salihun, tidak pula kepada orang soleh minal awliya, dari kalangan para wali, wala sanamun, dan tidak pula kepada berhala, lianna kalimata syai'an ammatun. Karena kata syai'an di dalam ayat ini adalah sifatnya umum. Jadi nggak boleh kesyirikan apapun itu bentuknya. Mau syirik dengan malaikat, ya, melakukan penyekutuan kepada nabi, kepada orang-orang saleh, para wali, apalagi berhala, ini semua haram. La yajuz, enggak boleh. Nas'alullah ta'ala as-salamata wal afiyah. Taib. Apakah masih ada faedah berikutnya? Coba ke bawah lagi. Taib, khalas. Ternyata sudah ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, barangkali ada tanya jawab dulu. Kalau ternyata ada tanya jawab, mungkin materi kita cukupkan. Tafaddalu wa tafaddalna. Silakan. Ayuhat tullab wa talibat. Apakah ada pertanyaan? Taib, fahimtum? Ayuhat tullab wa talibat. Taib. Kita lanjutkan sedikit lagi. Dan nampaknya nggak bisa selesai ya, karena ini pembahasan ayat ini cukup panjang. Ayat dari surat Al-An'am, ayat 151 sampai 153 ini cukup panjang. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Wa quluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Dan Allah SWT berfirman, Qul ta'alau, katakan, kemarilah. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku akan bacakan apa yang Tuhan kalian haramkan kepada kalian. Alla tusyriku bihi syai'a. Yaitu janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Baik. Ini surat Al-An'am ayat 151. Nah, ini masih panjang ya kelanjutannya. Yaitu kelanjutannya adalah wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wala taqtulu auladakum min imlaq, dan jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan juga kepada mereka, yakni anak-anak kalian. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan jangan kalian mendekati perbuatan keji ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Dan jangan kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Yang demikian itu adalah apa yang Allah wasiatkan dengannya agar kalian ta'qilun, agar kalian berakal, ya. Yakni maksudnya adalah agar kalian
berakal, ini mau berpikir ya. Nah, atau agar kalian mengerti. Kemudian wala taqrabu malal yatim, dan jangan kalian mendekati harta anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang terbaik, yakni dengan mengelola secara amanah dan tidak mengambil bagian anak yatim kecuali mengambil bagian dari hasil pengembangan. Hatta yablugha asyuddah, sampai kemudian anak yatim itu sampai dewasa. Wa auful kaila wal mizan bil qist, dan penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. Ya. La nukallifu nafsan illa wus'aha, kami tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali sekadar kemampuannya. Wa idza qultum fa'dilu, dan apabila kalian berkata maka berkatalah dengan adil, walau kana dza qurba, walaupun kepada kerabat. Wa bi'ahdillahi aufu, dan terhadap janji Allah tunaikanlah. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Yang demikian itu adalah apa yang Allah wasiatkan kepada kalian dengannya agar kalian ingat. Wa anna hadza sirati mustaqima, dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, fattabi'uh, maka ikutilah jalan yang lurus itu. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih, maka kalian akan berpecah dari jalannya. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu adalah apa yang Allah wasiatkan kepada kalian dengannya agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Baik. Ini ya ayat panjangnya. Di dalam ayat ini ada kata ta'alau ay halummu wa aqbilu. Ta'alau, kemarilah. Yakni kemarilah dan sambutlah. Atlu, aku akan membacakan, yakni uqassisu alaikum wa ukhbirukum. Aku akan menceritakan kepada kalian dan mengabarkan kepada kalian. Harrama, mengharamkan, ay al-haram al-mamnu' minhu. Sesuatunya haram yang terlarang darinya. Wa huwa ma yu'aqibu fa'iluhu wa yusabu tarikuhu. Perkara haram adalah yang dihukum pelakunya dan diberikan pahala orang yang meninggalkannya. Nas'alullah ta'ala salamata wal afiyah. Al-ayat, ayat-ayat, ay ila akhir al-ayat as-salas min surat al-An'am. Yakni maksudnya sampai akhir ayat yang ketiga, karena ada 3 ayat ya. 151 ya, 152 dan 153 dari surat Al-An'am. Min qoulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, qul ta'alau, katakan kemarilah, ila qoulihi ta'ala fi khitamil ayah as-salisah, sampai kepada firman Allah pada penutup ayat yang ketiga, dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu adalah apa yang Allah wasiatkan kepada kalian dengan wasiat tersebut agar kalian bertakwa. Baik, selanjutnya. Al-ma'na al-ijmali lil-ayah. Makna global dari ayat ini adalah ya'murullahu nabiyyahu ay yaqula li haulal musyrikin. Allah Ta'ala perintahkan kepada nabinya untuk mengatakan kepada orang-orang musyrik ini, alladzina 'abadu ghairallah, yang mereka itu menyembah kepada selain Allah, wa harramu ma razaqahumullah, dan mereka mengharamkan apa yang Allah berikan kepada mereka, wa qatalu auladahum taqarruban lil asnam, dan mereka membunuh anak-anak mereka sendiri dalam rangka mendekatkan diri kepada berhala-berhala. Fa'alu dzalika bi ara'ihim, mereka mengerjakan hal itu dengan dengan pendapat-pendapat mereka, ide-ide mereka, hasil pemikiran mereka, wa taswili syaitani lahum, dan bentuk godaan syaitan terhadap mereka. Halummu, kemarilah. Aqussu alaikum ma harrama khaliqukum. Aku akan menceritakan kepada kalian apa yang telah diharamkan oleh pencipta kalian. Wa malikukum tahriman haqqan. Dan raja kalian dengan pengharaman yang sebenar-benarnya. La takharrusan wa dhannan. Yakni bukan mengada-ada, bukan kedustaan dan sekedar prasangka, bal bi wahyin minhu, bahkan dengan wahyu ya dari larangan tersebut, wa amrin min indihi,
dan perintah yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika fima wassakum bihi fi hadhihi al-wasaya al-'ashr, dan hal itu ada pada yang Allah wasiatkan kepada kalian dengannya pada 10 wasiat. Allati hiya, yaitu, lanjut sedikit lagi. Awalan, yang pertama, wassakum alla tusyriku bihi syai'a. Yang pertama adalah Allah berwasiat kepada kalian, jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa hadza nahyun 'anil syirki 'umuman. Dan ini adalah larangan dari kesyirikan secara umum. Iya, larangan dari kesyirikan secara umum. Fa syamila kulla musyrikin bihi min anwa'il ma'budat min dunillah. Maka mencakup, ya, meliputi atau mencakup, ya. Fa syamila kulla musyrikin, maka setiap orang yang menyekutukan itu, ya, mencakup setiap orang yang menyekutukan itu, min anwa'il ma'budat min dunillah, dari jenis-jenis penyembahan selain Allah. Wa kulla musyrikin fihi min anwa'il ibadah, dan setiap orang yang melakukan kesyirikan padanya pada jenis-jenis ibadah. Nah, jadi mereka, orang-orang musyrik itu, melakukan kesyirikan dalam berbagai jenis ibadah. Nah, dan inilah perkara yang dilarang, ya, kesyirikan. Taib. Thanian, ini udah mau masuk waktu Isya, ya. Yang kedua, wa wassakum an tuhsinu bil walidaini ihsana. Dan Allah mewasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Bibirrihima, dengan berbakti kepada keduanya. Wa hifdzihima, dan menjaga keduanya. Wa siyanatihima, dan merawat atau menjaga keduanya. Wa ta'atihima, dan mentaati keduanya. Fi ghairi ma'siyatillah, dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah. Wa tarkit tarafu'i alaihima, dan agar meninggalkan tarafu', yakni merasa lebih tinggi atas keduanya. Ya. Jadi setelah Allah Ta'ala perintahkan kita beribadah hanya kepadanya, meninggalkan kesyirikan, kemudian Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, yakni berbakti kepada kedua orang tua. Salisan, yang ketiga, wa wassakum alla taqtulu auladakum min imlaq. Yang ketiga, Allah berwasiat kepada kalian agar jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ay la ta'idu banatakum wa la taqtulu abna'akum khasyatal faqr. Yakni, jangan kalian kubur anak-anak kalian, anak-anak perempuan kalian. Wala taqtulu abna'akum, jangan kalian bunuh anak-anak laki-laki kalian. Khasyatal faqr, karena takut miskin, takut fakir, takut kekurangan. Fa inni razikukum wa raziquhum, karena sesungguhnya aku, yakni Allah Ta'ala, yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka, anak-anak kalian. Falastum tarzuqunahum, bukan kalian memberikan rezeki kepada mereka. Bal wala turzaquna anfusakum, bahkan kalian tidak memberikan rezeki kepada diri kalian sendiri. Yani semua adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Rabi'an, yang keempat, wa wassakum alla taqrabul fawahisha. Yang keempat, Allah wasiati kalian agar jangan kalian mendekati perbuatan keji, yakni kemaksiatan, segala bentuk kemaksiatan. Nah, entah itu perzinaan, entah itu pencurian, entah itu minuman keras, dan sebagainya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ma zahara minha wa ma batan, yang nampak darinya maupun yang tersembunyi.
Ai al-ma'asi al-zahirah wal khafiyah, yakni kemaksiatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Ini agar dijauhi. Menjauhi segala bentuk maksiat. Mau dalam keramaian, mau dalam kesendirian, mau dilihat orang ataupun tersembunyi. Nah, dijauhi segala bentuk fawahish, segala bentuk fahisyah, perbuatan keji, yakni kemaksiatan. Khamisan, yang kelima, wa wassakum alla taqtulu nafsa allati haramallahu qatlaha. Dan Allah wasiati kalian, jangan kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan membunuhnya. Wahya an-nafsul mu'minah, yaitu jiwa yang beriman. Wal muahadah illa bil haq, dan yang terikat perjanjian kecuali dengan kebenaran. Alladhi yabihu qatlaha, yang membolehkan untuk membunuhnya, min kisasin, mungkin karena kisas, atau zina ba'da ihsan, atau berzina setelah menikah, atau riddah ba'da Islam, atau murtad setelah Islam, ya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Nah, jadi jiwa itu terjaga, ya, nggak boleh dibunuh sembarangan. Sadisan, yang keenam, wa wassakum alla taqrabu malal yatim, dan Allah wasiati kalian agar jangan kalian mendekati harta anak yatim. Wa huwa at-tiflul ladzi mata abuh, yaitu anak yang ayahnya meninggal, ayahnya mati, wafat, illa billati ahsan, kecuali dengan cara yang lebih baik, min tasrifihi bima yahfadhu, dari penyalurannya dengan apa yang menjaganya, yakni menjaga si yatim tersebut. Wa yunammihi lahu hatta tadfa'uhu ilaihi hina yablugh ashuddah. Nah, dan ya intinya menjaga, ya, menjaga atau mengelola, ya, harta tersebut sampai kemudian kalian bayarkan kepadanya atau berikan kepadanya, yakni hina yablugh ashuddah, ketika sudah sampai dewasa. Nah, jadi mengembangkan harta anak yatim itu boleh kalau memang mampu, ya, dan dia kembalikan pokok modalnya dan juga berikan pula bagi hasilnya. Nah, sehingga harta anak yatim ini terjaga. Kalau tidak mampu mengembangkan, jangan berani-berani, ya. Nanti yang ada malah habis harta anak yatim itu, kasihan, ya, naudzubillah. Ay ar-rusyda wa zawalas safahi ma'al buluh, ya. Nah, taib. Jadi syaratnya adalah orang yang mengembangkan tersebut harus mampu, ya. Nah, ketika orang itu mampu, ya, yakni dia bisa mengelola dan bisa mengatur keuangan tersebut berkembang, maka tidak mengapa. Ketika anak sudah dewasa, yakni dia sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, dan sudah hilang kebodohan bersama buluh, yakni bersama dewasanya, ya, maka harta itu segera diserahkan. Nah, taib, nampaknya sampai di sini dulu, ya, sampai yang keenam, ya. Kita masih ada beberapa poin karena sudah mau isya. Barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan kalau ada yang mau bertanya. Ukhti Khaura, Naam, Ustaz. ada pertanyaan? Atau mungkin ada yang barangkali ada yang belum jelas, barangkali gimana? Artinya ai itu yaitu bukan, Ustaz? Ai yaitu. Oh, nah. Syukran. Apa lagi? Afwan.
Dari yang lain? Jadi tadi penjelasan terakhir adalah tidak boleh mengambil harta yatim. La taqrabu, kalimatnya la taqrabu. Jangan kalian mendekati, mendekat-dekat saja nggak boleh. Ya. Kecuali kalau memang bisa mengelolanya, mengembangkannya, dan bisa mengamankan modalnya dan membagi hasilnya. Ya. Maka kemudian kalau bisa seperti itu, tadfa'uhu ilaih, bayarkan kepadanya atau berikan harta itu kepadanya hina yablugh asyuddah, ketika sudah mencapai dewasa, ay ar-rusyda wa zawal as-safah ma'al buluh, yakni sampai si anak ini sudah punya akal pikiran, ya, ar-rusyda, punya akal pikiran atau sudah mampu memimpin, wa zawal as-safah, dan hilangnya kebodohan ma'al buluh, karena bersamaan dengan dewasanya. Nah, baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.